Salam sejahtera. Berbicara tentang pendidikan Kristen, kita berbicara tentang hal yang penting di dalam perjalanan iman Kristen seseorang. Pendidikan Kristen penting karena ini adalah bagian untuk mengedukasi, bagian dari pembentukan karakter daripada iman Kristen itu sendiri. Jikalau di dalam pendidikan Kristen kita berbicara tentang bagaimana kita berdoa, baik pagi, siang, malam, sebelum makan atau dalam situasi tertentu, maupun juga berbicara tentang bagaimana kita membaca firman Tuhan. Tentu hal ini saya katakan sangat bagus. Tetapi hal yang sangat bagus ini perlu tidak hanya secara liturgi atau secara praktis saudara melakukannya. Saudara perlu untuk melakukan lebih lagi, lebih maju dalam satu langkah. Apa maksud saya maju dalam satu langkah ke depan? Artinya saudara tidak hanya secara liturgi, saudara membutuhkan hal tersebut, baik doa-doa yang saudara panjatkan maupun pembacaan firman Tuhan. Tetapi kita perlu menginternalisasi, kita perlu mempraktekkan, kita perlu melakukan daripada apa yang kita lakukan secara liturgi maupun di dalam pembacaan firman Tuhan. Maksud saya seperti ini. Pendidikan Kristen adalah berbicara tentang bagaimana saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran kita. Dengan melakukan ketiga hal tersebut yang disampaikan oleh Yesus, maka saya dengan saudara sedang menginternalisasi daripada pendidikan Kristen. Bagaimana saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati lewat saya membaca firman Tuhan, lewat saya melakukan doa. Tentu semuanya itu mengubah akan hati yang mungkin kita pahit, yang mungkin kita sedang kecewa, mungkin hati yang sedang terluka. Ini yang dibalut, ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita, yaitu bagaimana memiliki pikiran-pikiran Kristus, memiliki pikiran-pikiran yang suci, yang baik, yang benar, bukan pikiran-pikiran yang kotor, bukan pikiran yang najis, bukan pikiran yang melukai, mencelakai orang lain, bukan berpikiran untuk membalas dendam, bukan berpikiran yang tidak baik, tetapi memiliki pikiran Kristus. Kita bisa memiliki hati mengasihi Tuhan, tetapi kadang pikiran kita tidak mengasihi Tuhan. Disinilah saudara perlu menginternalisasi, mengasihi Tuhan dengan pikiran kita. Lalu juga mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Bagaimana kekuatan kita dipakai untuk mengasihi Tuhan. Saudara memiliki kekuatan untuk membantu diri saudara lewat pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara memiliki kekuatan untuk membantu orang lain dengan tangan saudara, dengan kaki saudara. Mungkin saudara secara pikiran saudara sudah sibuk, mungkin secara pikiran saudara sudah penuh, tetapi dengan tangan saudara memberi air kepada orang lain sangatlah melegakan orang lain. Dengan tangan saudara membantu seseorang yang membutuhkan sangatlah melegakan orang lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan kita. Ini adalah pendidikan Kristen yang mana kita diminta untuk mengasihi Tuhan secara totalitas, mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, mengasihi Tuhan dengan the whole of being daripada kita ini. Tentu ini tidaklah sukar, tetapi kita perlu menginternalisasi daripada apa yang kita katakan pendidikan Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita perlu melakukan ini dengan setiap hari, melakukan ini dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Dan saya percaya saya dan saudara mampu melakukan karena pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati.